sering ya. Kalau zaman sahabat dulu Abu Darda pernah kan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Sampai istrinya tidak dicolek gitu kan. Datang Salman Al Farisi, negur. Kenapa apa namanya? Engkau begitu itu. Suaminya begitu nanya istrinya itu. Tanya tuh temanmu katanya gitu. Ya. Apa iya Nabi begitu? Jadi beribadah itu siangnya puasa, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Jadi temannya datang dianggurin gitu ya, ditinggal asik ibadah sendiri. Ketika dua-duanya menghadap Nabi dicela ditegur lah, bukan dicela. Ini taubih. Saya kira pelajaran bagi kita juga bagaimana beragama itu ya jangan nggak usah ekstrim-ekstrim banget lah. Nabi mengatakan ada nggak orang yang lebih takwa dari saya? Kan? Saya juga tidur, saya juga menikah, saya juga melakukan aktivitas yang lain. Nah, tegurannya begitu. Ya biasa saja lah, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Ya tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Jadi kembali lagi, jadi kalau ada pemanggilan atau ayat ya bentuk terma di dalam Al-Qur'an yang berbeda, sekali lagi itu bukan bukan karena iseng ya, tapi karena ada tadi itu, ada pesan kuat yang ingin Allah sampaikan di balik penyebutan nama-nama atau redaksi di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu Kang Rizky. Baik, silakan Pak An. Ya, Kita saya ada tambahkan 10 menit sedikit lagi. saja dari Ustaz Zainal tadi. Pertama, Ibu Evi tadi ya tanya ya. Eva atau Evi itu? Evi. Bu Vivi. Bu Vivi ya, Bu Vivi. Ini yang penting, ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Tadi yang udah Mas Zainal atau Ustaz Zainal jelaskan itu betul sekali. Dan mungkin saya menambahkan sedikit saja bahwa Al-Quran itu kan diturunkan supaya kita, kalau yang belum berpengetahuan, supaya kita berpengetahuan. Kalau yang sudah berpengetahuan, itu juga sama, harus melanjutkan pengetahuannya itu. Makanya saya jadi mengerti kenapa dulu kan Al-Quran itu pertama kali diturunkan suratnya Al-Alaq ya. Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita tahu itu, Iqra, bacalah. Kenapa? Karena memang kandungan Al-Quran itu ya tadi, macam-macam tuh. Bahkan untuk penamaan manusia aja bisa digunakan macam-macam sesuai mungkin dengan tujuannya masing-masing. Nah, kebayang tidak kalau kita, Bu Vivi ya, tidak mengembangkan pengetahuan Al-Quran. Al-Quran hanya kita baca tanpa pengetahuan. Ya kita juga nggak mendapatkan apa-apa kecuali bacaan itu kan. Makanya kenapa penting kita punya pengetahuan juga di dalam membaca. Nah, saya mungkin mengutip sedikit dari, ya ini agak garis keras sebetulnya. Tapi saya kutip nggak apa-apa. Dari Pakistan ya. Itu Abu A'la Maududi. Saya kutip nih. Abu A'la Maududi. Ini tokoh penting juga di Pakistan. Beliau pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini jangan seperti apa ya, jangan dianggap seperti jimat gitu. Ya jimat itu kan tadi ya, cuman dilipat, disimpan di kalung gitu ya, buat jimat gitu ya, tapi kita nggak paham isinya. Nah justru pengetahuan itu akan berkembang kalau kita paham isinya. Nah tadi seperti pertanyaan Ibu tadi itu kan bagus. Artinya kita memang harus punya pengetahuan dan insya Allah Kang Rizky dengan kajian semacam ini saya pikir saya pun sama ya belajar. Ketika Kang Rizky mengundang saya, wah saya berhasil bismillah lah gitu sama-sama belajar. Pagi ini juga saya belajar lagi dari Ustaz Zainal ya, tadi juga Mas Jaranggi. Jadi saya banyak belajar sebetulnya. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu harus jadi penggerak ilmu pengetahuan. Kebetulan studi saya, Mas Ustaz Zainal, saya S1, S2, S3 itu tentang sains Islam, Ustaz. Jadi sains Islam. Ya, jadi itu konsisten itu. S1, S2, S3 itu sains Islam. Sehingga saya menemukan bahwa etos-etos keilmuan itu yang belakangan ini agak hilang nih di umat Islam nih. Jadi kebanyakan tadi ya layadri anahu layadri. Nah, ini susah kan? Akhirnya sotoy kan gitu. Karena ini etos ini yang hilang. Jadi etos belajar Al-Quran, etos kebiasaan memverifikasi data, mengkonfirmasi informasi, ini yang sebetulnya hilang. Maka salah satu hal mungkin juga yang bisa kita pelajari sekarang ya pagi ini ya, kembalikan etos ilmiah sebagaimana juga yang memang diajarkan di dalam Al-Quran kepada kita semua. Saya kira itu tanggapan sedikit saja sih, nggak menjawab langsung, tapi itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Kang. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mungkin pembawa opening speech tadi mau ada penutupan nggak atau gimana? Cukup, monggo ditutup, Mas Rizky. Sudah cukup. Oke, saya mau nanggepin sedikit ya tadi ya terkait pertanyaan ini. Bahwasannya memang kalau dalam bahasa Quran itu ada kaidah tafsir ya. Ada kaidah tafsir itu Ali Al-Iyazi bilang alladzi yahtaj ilai mufassir itu salah satunya kaidah tafsir itu.
Dan kalau berbicara tentang keserupaan redaksi itu ada namanya al-alfat allati taraduf walaysat minhu, kata-kata yang terlihat serupa tapi sebetulnya tak sama. Jadi saya lebih setuju memang tidak ada sinonimitas itu ya, karena memang pasti apapun yang dalam Al-Quran nggak mungkin without purpose gitu, nggak mungkin tanpa tujuan. Dan bahkan ada kaidah lain juga, itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi nambah satu huruf aja itu nggak iseng gitu. Misalkan wasbir ala ma asobak ya, bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Tapi ada juga wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Itu isbirnya ditambah to tuh wastobir. Tapi artinya sama-sama, secara terjemahnya itu bersabarlah. Tetapi ternyata wastobir alaiha ini mengandung makna memang memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan berbuat baik lainnya, itu pasti perlu peringatannya nggak cuma sekali dua kali, harus berkali-kali. Maka itu harus wastobir alaiha, terus menerus dan jangan pernah bosan. Jadi secanggih itu memang bahasa-bahasa Al-Quran yang sudah dikaji, dan memang semakin ke sini itu kan pengkajian-pengkajiannya juga berubah terus ya. Kayak dari pertama mungkin dari sisi kebahasaan, karena memang saat itu untuk mengungkap kapasitas sains yang sifatnya fisika dan lain sebagainya belum ada teknologinya. Tapi makin ke sini lahirlah itu, seperti di Kemenak ada tafsir ilmi, ya ada juga tafsir-tafsir lainnya ya, tafsir-tafsir tematik dan sebagainya, yang salah satu timnya itu mungkin juga Pak Zainal Arifin selaku Kemenak juga. Pokoknya ya makin ke sini makin banyaklah kajian, dan tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang iseng-iseng aja tadi dalam Al-Quran. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Zainal, Pak Aan. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, lalu keistiqomahan, dan kita semua yang mendengarkan pada hari ini semoga bisa mengaplikasikan minimal sekali adalah menambah semangat belajar kita. Paling paling minimal sekali itu menambah semangat belajar kita, karena berawal dari tidak tahu, semoga kita bisa menjadi lebih tahu, dan ketika sudah tahu nanti sampai kepada kebijaksanaan sehingga tidak jadi orang yang sok tahu gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya sudah hadir di webinar Rantas Salam, baik narasumber, Mas Daranggi juga sudah menyampaikan opening speech yang luar biasa. Itu kayaknya kisah anggur tadi bakal saya bawa ceramah kemana-mana tuh kayaknya. Ya, karena itu bagus banget, bagus banget. Dan untuk peserta semuanya, termasuk tadi Ustadz Iskandar juga sudah sempat gabung sampai pertengahan, tapi chat ke saya ada kegiatan lain. Dan teman-teman yang sudah ikut, saya harap terus stay tune untuk kegiatan Lantas Salam. Memang khusus Januari ini kita sedikit kegiatan karena kebanyakan orang lagi hilirisasi dari kegiatan keilmuan jadi kegiatan-kegiatan kampanye dan lain sebagainya ya. Jadi kajian-kajian di masjid pun dan sebagainya udah pada ke arah tema sana. Jadi kita memilih untuk mengurangi intensitas. Kemarin di November sampai Desember itu padat banget, itu ada kelas tafsir, ada webinar 2 kali juga. Dan sebenarnya itu alasan aja karena agak kewalahan juga ketika rame-rame gitu. Karena tim intinya baru 5 orang, Pak. Kita belum baru kurang lebih 6 orang. Jadi masih agak kewalahan, dan kebetulan Rizky kemarin lagi UAS juga di kuliah, jadi nggak terlalu banyak memperhatikan ini. Oke, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainal, Ustaz Rizky, Mas Sama-sama. Diagangi, Terima kasih makasih ya. semuanya. Ya. Pak Zainal, Pak Aan. Assalamualaikum. Ya, pamit. Assalamualaikum. Ada Mas Afif, ada grupnya kok, ada grupnya itu, nanti chat aja, saya chat di Instagram, boleh chat di Instagram Atas Salam, nanti kita kirimin. Saya izin live ya semuanya. Siap, Mas Rizky, siap Pak. Pak Aan. Monggo. Terima kasih banyak.